Kemarin kita mengenal definisi pakai bidang kartesius. Bidang kartesius kalian dikenalkan dengan istilah kuadran ya. Ya. Kuadran kalau pada bidang kartesius seperti ini, sumbu x yang ke kanan itu disebut sumbu x positif, ke kiri x negatif, ke atas itu disebut y plus, yang bawah y negatif, seperti ini. Selanjutnya, kalau kalian perhatikan bidang kartesius itu kan dipotong, kayak seolah dipotong jadi berapa bagian ini? Masing-masing bagiannya itu disebut sebagai kuadran. Oke. Yang bagian ini disebut sebagai kuadran satu, yaitu dibatasi oleh x plus dan y plus. Ini kuadran kedua, ketiga di sini, keempat di sini. Nanti hitungnya begini ya. Ciri dari kuadran satu adalah absisnya selalu plus, y-nya plus. Contohnya, saya pilih ini, berapa koordinatnya? Tiga, dua. Di kuadran kedua, cirinya absisnya negatif, koordinatnya positif. Contohnya titik ini berapa? Min 1 ya, negatif, x-nya, y-nya positif. Kuadran ketiga cirinya x-nya negatif, y-nya negatif. Contohnya titik ini berapa ini? min 3 sama min 3. Dan terakhir kuadran 4, x-nya yang positif, y-nya yang negatif. Contohnya ini berapa itu? min Min 3. Nah, karena saat kemarin kita sudah tahu kalau sin itu kan y per r ya. Ya. Di sini karena y-nya plus, bilangan positif dibagi radius itu kan selalu positif. Jadi positif dibagi positif, hasilnya Negatif. positif atau negatif? Negatif. Positif. Ya. Nilai sinus di kuadran 1 itu positif. Kosinus itu x per r, positif dibagi positif, berarti positif, tangannya juga positif. Kemarin sudah kalian pelajari ini, selesai di kuadran 1. Berikutnya di kuadran kedua, nilai sinus itu kan y dibagi r, y-nya positif, r-nya positif. Sehingga nilai sinus di kuadran kedua atau sudut kumpul itu positif sinusnya. Kosinusnya bagaimana? Negatif. Tangannya y per x, y-nya positif, x-nya negatif. Di kuadran ketiga, nilai sinusnya y per r, y-nya negatif tuh. Berarti negatif. Kosinus Negatif. tangan Negatif. negatif atau positif? Negatif. Y dibagi x, y-nya negatif, Negatif. x-nya negatif, jadinya Negatif. negatif. Kuadran 4, nilai sinusnya, Negatif. kosinusnya Negatif. apa sih? Negatif. Tangan. Ya, saya sudah memperhatikanmu. Sudah? Ya, Pak. Seperti ini ya. Sekarang kalau kalian perhatikan, ini berguna sekali nanti untuk menentukan nilai trigonometri di berbagai kuadran. Bisa nggak kalian menghafalkan ini? Bisa, insya Allah. Kuasa Allah. Ini plus semua, yang ini sinnya yang positif. Kalau ini plus, tangannya yang positif, yang ini min plus b. Sebenarnya nggak perlu dihafalkan, kalian asalkan tahu konsep ini, kuadran dan definisinya itu sudah bisa dihafalkan. Tapi kalau saya dulu menghafalkannya pakai ini, telur, mulut,
Pakai penumenum ya. Penumenum itu adalah cara kita untuk menghafalkan sesuatu dengan mengasosiasikan dengan objek lain. Contohnya ya kayak gini. Semua sindikat tangannya kosong. Sekilas nggak ada hubungannya dengan itu. Jadi kalau kalian perhatikan, ini ada 4 kata yang dirangkai. Semua sindikat tangannya kosong. Semua kata pertama menunjukkan kuadrat pertama. Semuanya positif. Kata berikutnya sindikat, berarti sinnya yang positif di kuadrat kedua. Kata ketiga tangannya, kuadrat ketiga berarti yang positif tangan kosong. Kuadrat keempat berarti kos. Seperti itu. Sekarang perhatikan di gambar ini kayak tadi. Misalkan saya punya sebuah titik di kuadrat 1 yang dihubungkan dengan titik O seperti ini, jadi bentuk garis. Ya. Sudutnya ini saya beri nama theta. Titik ini koordinatnya berapa tadi? 4,3. 4,3 ya. Ditulis seperti ini. Berapa panjangnya O ke sini? Berapa panjangnya garis ini? 4. Panjangnya kurang tahu Pak. Berapa panjangnya? 5 Pak. Pakai? Pakai Nah, saya cepat dulu komputer saya kayaknya. Ini tadi panjangnya berapa ini? Garis ini jadi R-nya nanti ya. Yaitu 5. Nilai sinus sudut ini, sinus theta berarti sama dengan apa? Y per R, rumusnya kan gitu. Y-nya 3, R-nya 5. 3/5 nilai sinusnya. Kalau kosinusnya berarti X per R. 4/5 itu nilai kosinusnya. Sementara itu nilai tangan itu Y per X. Y-nya 3, X-nya 4, berarti 3/4. Seperti ini. Oke, bisa diikuti. Itu di kuadran pertama. Perhatikan nilai sin cos tangannya semuanya positif. Ya. Berikutnya, ini saya cerminkan ke sini terhadap sumbu Y. Berapa koordinatnya ini? Ini kan berarti sama-sama theta ya, karena dicerminkan. Berapa koordinatnya? Min 4,3. Min 4,3. Berapa panjang ini jari-jari R-nya? 5. Oke. Sekarang sudut ini sama dengan 180 derajat min theta. Kenapa? soalnya Satu itu 90 derajat. Ini besarnya kalau ini theta, ini 180 derajat min theta. Kenapa? kurang tahu Pak saya. Kok bisa? Karena gimana? Kenapa? Kenapa Pak? Takut balik. Kenapa apanya Pak? Di situ karena ada sudut itu dikurangin. Ini segini berapa? 80. Dikurangi ini kan? Iya. Berarti 180 min ini. Ininya theta. Oke. Ya. Oke. Lanjut. Nilai sinus sudut ini bisa dihitung karena berdasarkan definisi ya. Loh, lagi. Satunya berapa tadi harus dibereskan? Berarti sinusnya sudut ini kan titiknya di sini ya, sama dengan Y per R, yaitu 3/5. Bisa diikuti. Terus nilai kosinusnya sama dengan kosinus sudut ini X per R, berarti min 4/5. Nilai tangannya sudut ini sama dengan Y per X, 3/-4, berarti negatif 3/4. Sekarang hubungkan dengan yang atas itu. Nilai sinus sudut ini sama dengan 3/5. Sama dengan yang mana itu? Nilai dari sin theta ya. Berarti disimpulkan kayak gini.
sinus sudut 180 dikurangi theta itu sama dengan sin theta. Jadi kalau kamu menemukan bentuk kayak gini, nilai sinusnya itu sama aja dengan sin theta. Kayak tinggal dihapus bagian ini, tinggal hasilnya tetanya doang. Sementara itu, kosinusnya min 4/5, ini 4/5. Berarti sama aja dengan negatifnya ya. Iya. Jadi kosinus 180 derajat min theta itu sama aja dengan negatif kosinus theta. Dengan cara yang sama, tangannya kan min 3/4. Sama dengan yang tangan theta tapi negatif ya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Positif, kos tangannya negatif ya. Oke. Sekarang di kuadran ketiga. Bayangkan titik ini saya cerminkan terhadap ini, berarti di copy di sini. Sudut ini kan sama dengan ini. Oke. Berapa koordinatnya? Min 4, min 3. Sudut ini, oh ya, panjangnya 5. Sudut ini sama dengan 180 derajat plus theta. Kenapa? Ini lurus ditambah theta ya. Nanti 180 derajat plus theta. Jadi kita bisa mencari nilai sinusnya sudut ini sama dengan Y per R, yaitu min 3/5 ya. Sementara itu nilai kosinusnya berarti apa? Kosinus sudut ini yaitu 180 derajat plus theta X per R, min 4/5. Tangannya berarti apa? Y per X, min 3 dibagi min 4. Berapa? Positif 3/4. Ya. Nah, sekarang kita cocokkan dengan yang sin theta, cos theta, tan theta. Sinusnya sama dengan negatifnya ya. Kalau kosinus itu negatif, kalau tangan sama ini. Jadi menghitung sudut tangannya sudut ini itu sama aja dengan menghitung tangannya sudut yang ada di kuadran satu. Semuanya terhubung. Sekarang kuadran keempat. Ini saya cerminkan terhadap garis ini, berarti di sini. Oke, sudutnya sama ya. Kita koordinatnya 4,3, R-nya 5. Sekarang sudut ini itu sama dengan 360 derajat min theta. Kenapa? Soalnya full lingkaran. Satu lingkaran itu 360 derajat. Sudut full dikurangi ini ya. Ya, Berarti 360 derajat dikurangi theta. Nah, nilai sinusnya berarti apa? Y per X, yaitu min 3/5.